Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dari Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa manusia terbaik, manusia yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, Rasul yang dipilih oleh Allah, yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kemuliaan dan diberikan keistimewaan melebihi para nabi dan rasul sebelumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik nabi dan rasul, dan nasab beliau adalah sebaik-baik nasab yang ada di dunia ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa min waladi Ismail Kinanah, wastafa min Kinanah Quraisy, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari keturunan Nabi Ismail adalah Bani Kinanah, dan kemudian Allah memilih dari keturunan Kinanah adalah Quraisy, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari Bani Quraisy adalah Bani Hashim, dan kemudian Allah memilihku dari keturunan Bani Hashim. Ini merupakan nasab yang paling mulia, nasab terbaik yang ada di dunia ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diberikan keistimewaan, nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah melebihi nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, "Innallaha," Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. "Innallaha u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. "U'titu khamsan lam yu'tahunna min qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Allah Subhanahu wa taala yang pertama menolongku dengan ketakutan musuh dalam perjalanan 1 bulan. Sebelum mereka orang-orang kufar berjumpa dengan Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah diliputi oleh ketakutan. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat ibadah, sebagai tempat untuk sujud, dan juga dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku dan bagi umatku adalah harta ghanimah. Yang harta ghanimah ini, rampasan dari perang, tidak dihalalkan oleh Allah kepada para nabi-nabi dan kaum-kaum sebelumnya, tapi dihalalkan untuk nabi dan untuk umatnya. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa u'titus syafa'ah, dan aku diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaatul uzma, yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Dan yang kelima, wa yub'atsu an-nabiyyu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Para nabi terdahulu diutus oleh Allah kepada kaumnya, kepada umatnya yang khusus, sedangkan aku diutus oleh Allah kepada semua umat manusia. Dan ini keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhiruz zaman, nabi penutup para nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi para nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, termasuk daripada rukun iman adalah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan konsekuensi daripada syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui betapa mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, betapa tingginya kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian
muncul manusia-manusia yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul manusia-manusia yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berusaha untuk mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Allah Subhanahu wa taala berjanji, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang hina bagi mereka semuanya. Dan ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa saja yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil para nabi-nabi sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan namanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil dengan 3 panggilan. Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi Adam, Allah firmankan, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Allah memanggil dengan namanya, "Ya Adam." Tidak memberikan panggilan dengan panggilan kenabian dan kerasulan. Ketika Allah memanggil Nabi Nuh, ketika Allah memanggil Nabi Nuh, Allah memanggil dengan namanya, "Ya Nuh, ihbit bisalamin minna." Wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan dari kami. Allah memanggil namanya dengan Nabi Nuh, dengan nama Nuh. Ketika Allah memanggil Ibrahim, Allah memanggil dengan namanya, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi ru'ya. Ketika Allah memanggil Nabi Zakaria, Allah memanggil dengan namanya, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya." Wahai Zakaria, sesungguhnya kami telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya, Nabi Yahya, Allah mengatakan, "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah Alkitab dengan kuat. Ketika Allah memanggil nabinya, Nabi Musa, Allah panggil dengan namanya, "Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin." Sesungguhnya aku adalah Rabbul alamin. Ketika Allah memanggil Isa, Allah panggil dengan namanya, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai Isa, sesungguhnya aku yang akan mematikanmu dan aku yang akan mengangkatmu. Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi-nabi sebelumnya dengan panggilan nama. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil dengan 3 panggilan. Yang pertama, Allah memanggil dengan panggilan kenabian. Allah panggil nabinya dengan panggilan kenabian. "Ya ayyuhan nabiyyu, harridil mu'minina 'alal qital." Wahai nabi, Allah memanggil Nabi Muhammad, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minina 'alal qital." Kobarkanlah semangat berperang kepada kaum mukminin. Allah memanggil nabinya dengan kenabian, "Ya ayuhan nabi, ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin." Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau ikuti kemauan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah memanggil nabinya, "Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Allah panggil nabinya dengan panggilan kenabian, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menjulurkan pakaiannya, menutup auratnya. Allah memanggil dengan panggilan kenabian, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhun li'iddatihin." Yang kedua, Allah memanggil nabinya dengan panggilan kerasulan, "Ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai rasul, sampaikan apa yang Allah telah turunkan kepadamu. Allah memanggil nabinya dengan panggilan kerasulan. Dan yang ketiga, Allah memanggil nabinya dengan panggilan sifat dan keadaan. Allah memanggil, "Ya ayyuhal muzammil." Wahai orang yang berselimut, yaitu nabi kita. "Ya ayyuhal muddathir." Wahai orang yang berselimut, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengajarkan kepada kita agar kita berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tidak pernah memanggil nabinya dan Allah tidak pernah menyebut nabinya di dalam Al-Qur'an kecuali dengan sebutan gelar.
Kalaupun ada sebutan nama Nabi SAW di dalam Al-Quran dengan namanya, maka Allah memberikan gelar setelahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ah asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Dalam ayat yang lainnya Allah juga firmankan, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Allah ketika menyebut namanya Muhammad, maka Allah memberikan gelar setelahnya kerasulan dan kenabian. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi daripada syahadat kita, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, adalah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah membenarkan seluruh kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mengikuti sunnahnya, adalah menyampaikan dan mentabligh dakwanya, adalah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela dengan lisan kita, membela dengan harta kita, membela dengan anggota badan kita. Kita melakukan pembelaan kepada Nabi SAW dengan pembelaan yang diajarkan oleh syariat, pembelaan dengan ittiba kepada sunnah Nabi SAW, pembelaan dengan istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna kafainakal mustahzi'in." Sesungguhnya kami yang akan membalas orang-orang yang menghina, yang memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.